Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Pamatris Effendi ya Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini, tepat di hari Sabtu ya, kita akan membahas secara ringan. Jadi banyak yang disampaikan oleh netizen di kolom komentar saya bahwasanya di daerahnya itu banyak penerima PKH ataupun BPNT yang kondisinya sekarang sudah sangat mampu atau sejahtera, tapi masih saja memperoleh bantuan. Nah, Bapak Ibu, ini menarik untuk kita bahas karena juga ini menyangkut data penerima bansos yang mungkin ada yang tidak tepat sasaran atau seharusnya dicoret tapi kok masih dapat. Nah, nanti siapa yang akan coret, lapor kemana, dan apakah sebenarnya kita sendiri, warga Indonesia, ini bisa melakukan pencoretan atau pelaporan. Nah, pada video kali ini Bapak Ibu kita akan bahas semua. Bagi Anda yang ingin tahu jawabannya dan juga bagi Anda yang ingin menambah wawasan terkait info bansos, Anda bisa simak penjelasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi yang tadi saya sampaikan di awal video bahwasanya kita akan membahas terkait penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Jadi fokus ke bahasan kita kali ini adalah penerima yang tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran bisa jadi karena secara ekonomi dia itu sudah sejahtera tapi masih saja mendapat bansos. Seperti dia punya aset tanah yang luas, punya mobil, punya rumah mewah dan sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian, tentunya penerima bansos se-Indonesia itu jumlahnya tidak sedikit, ada banyak sekali. PKH ada 10 juta orang, BPNT ada 18 juta. Saking banyaknya data ini tentunya ya ada juga margin error. Nah, ini namanya margin error itu pasti ada Bapak Ibu ya. Karena memang apapun itu, kebijakan apapun itu pasti ada sisi kelemahan. Tentunya setiap kebijakan itu pasti akan diambil mana yang kelebihannya paling banyak daripada kelemahannya. Jadi seperti itu. Nah, untuk margin error tentunya terkait bansos itu jelasnya ada beberapa margin error seperti data-data penerima yang tidak tepat sasaran. Nah, itu termasuk kategori margin error. Tapi Bapak Ibu, yang namanya kelemahan itu pasti ada solusinya. Solusi yang ditawarkan ya, solusi yang bisa dilakukan khususnya untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah daerah, sebenarnya Bapak Ibu itu bisa dihapus. Saya ulangi Bapak Ibu ya, itu bisa dihapus. Siapa yang bisa menghapus Mas? Apakah pendamping ataukah dinas sosial? Bukan Bapak Ibu, jadi yang bisa menghapus itu adalah salah satunya desa atau kelurahan. Saya ulangi ya, desa atau kelurahan. Dasar aturannya apa Mas? Nah, aturannya ada di Kepmensos nomor 73 HUK tahun 2024. Aturan terbaru Bapak Ibu. Jadi aturan yang sampai saat ini dipakai yaitu Kepmensos nomor 73 HUK tahun 2024. Di mana Bapak Ibu ya? Di mana penerima bansos itu sebenarnya bisa dicoret jika tidak memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Mungkin sudah punya mobil, tanahnya luas, rumahnya di mana-mana, itu bisa dicoret. Siapa yang bisa mencoret? Salah satunya desa atau kelurahan. Melalui apa Mas? Melalui sistem SIG-NG. Jadi sistem SIG-NG atau aplikasi itu atau website SIG-NG ya, itu sudah diberikan ke masing-masing desa atau kelurahan. Di masing-masing desa atau kelurahan sudah ada operatornya masing-masing. Begitu ya, sehingga data penerima bansos itu sebenarnya bisa secara mudah diubah di tingkat desa atau kelurahan. Tinggal nanti menyertakan berita acara kalau sudah musyawarah kelurahan ataupun musyawarah desa. Nah, itu nanti diupload siapa yang dicoret dan diupload siapa saja yang diusulkan. Sehingga sebenarnya pemutakhiran datanya itu sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena di desa atau kelurahan itu sudah bisa dilakukan pemutakhiran atau pengupdatean. Tinggal nanti pemerintah desa ataupun pemerintah kelurahannya itu berani mencoret atau tidak. Ya, saya ulangi, berani mencoret atau tidak. Ya, saya kira harus berani Bapak Ibu ya. Kalau itu sudah keputusan bersama, sudah musyawarah dengan BPD ya, dengan kepala dusun, RT, RW semuanya, kalau memang tidak tepat sasaran ya harus dicoret. Ya, harus berani mencoret. Mencoretnya bagaimana? Ya tinggal diklik di sistem SIG-NG. Diklik sekali saja, klik. Nah, besok di pencarian tahap berikutnya insya Allah sudah tidak cair lagi. Gitu sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, itu juga harus dikawal Bapak Ibu. Nah, juga
pendamping sosial sebenarnya kan tidak bisa melakukan usul dan juga nyoret itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kami selaku petugas lapangan itu tinggal koordinasi aktif ke kelurahan atau desa. Misal kita menemui ada yang tidak tepat sasaran, kita lapor ke desa, desa nanti akan melakukan musyawarah dan kita akan kawal terus apakah nanti proses pencoretannya itu berjalan dengan baik atau tidak ya. Kadang ada yang lupa mencoret ya harus dicoret di bulan berikutnya begitu Bapak Ibu ya. Kadang tidak hanya pencoretan, pengusulan juga sama. Mungkin kita menemukan ada masyarakat yang sangat-sangat layak membutuhkan, kita lapor ke desa kelurahan. Nanti desa kelurahan yang akan mengusulkan, mengeksekusi ya. Nah, kita akan mengawal itu. Jadi kami sebenarnya bukan pegawai desa atau kelurahan, kami juga bukan pegawai dinas sosial. Tapi di sini kami akan mengawal program-programnya dari pusat dan juga koordinasi aktif dengan pemerintah desa kelurahan setempat agar nanti program yang dari pusat ini berjalan dengan baik. Kalaupun nanti ada desa kelurahan yang mungkin belum tahu aturannya ya, ada yang belum update, yaitu wajar Bapak Ibu ya. Karena memang aturannya itu dari pusat dan juga desa atau kelurahan kan itu daerah otonom sehingga perlu sosialisasi terus-menerus. Baik di dinas sosial kabupaten kota setempat, di pemerintah desa kelurahan dan sebagainya. Ya namanya sosialisasi bisnis proses bansos baik PKH ataupun BPNT. Jadi begitu Bapak Ibu ya, bisa dicoret kalau tidak layak ya. Lalu Mas, apakah masyarakat itu bisa lapor? Bisa Bapak Ibu. Jadi masyarakat itu kalau ada yang tidak tepat sasaran bisa melaporkan langsung ke desa atau kelurahan, ataupun masyarakat bisa menggunakan aplikasi cek bansos. Nah, aplikasi itu bisa Anda unduh dan install, ada di Google Play Store ya, bisa diunduh, diinstal. Dan juga tinggal nanti Anda mendaftar akun jika belum punya akun. Nah, di situ Anda bisa menyanggah penerima yang tidak layak ataupun membantu mengusulkan penerima baru, calon penerima baru. Bisa, di aplikasi itu bisa. Tapi tentunya di aplikasi itu nanti ada tim verifikasi berjenjang. Baik dari petugas Kementerian Sosial, nanti juga desa kelurahan juga melakukan verifikasi. Kenapa kok perlu diverifikasi? Ya ini penting Bapak Ibu, karena memang masyarakat itu ada yang benar-benar melaporkan yang data sebenar-benarnya, tapi ternyata juga ada sebagian kecil ya, mungkin beberapa orang yang iseng, oh ini karena prinsip suka tidak suka, itu tetangganya yang secara ekonomi layak bansos dilaporkan sudah kaya. Nah makanya dengan adanya verifikasi itu agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini di hari Sabtu. Semoga infonya bermanfaat. Kita nanti ketemu lagi di info bansos berikutnya. Dan ini sepertinya libur panjang. Nanti saya mohon maaf kalau mungkin hari Senin ataupun Selasa belum bisa upload video. Karena mungkin ini masih liburan. Saya mau santai-santai dulu Bapak Ibu ya. Istirahat dulu dan kita ketemu lagi besok. Jangan lupa subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.